Oke ya, mahasiswa semuanya, mari kita mulai kuliah pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Oke, tadi ada perkuliahan? Ada. Ya, mahasiswa semuanya, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kita kuliah teori dan metodologi syarat. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang masalah gerakan atau adil ya. Ya, jadi gerakan atau adil itu gerakan yang banyak sekali muncul pada abad ke-19 dan 20 di Indonesia. Kenapa Pak? Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, bahwa penetrasi kolonial itu mencapai puncaknya yaitu pada abad 19 seiring kebijakan Pak Herman Hingga. Maka di sana tekanan kolonial yang besar itu memungkinkan munculnya gerakan-gerakan yang mana kemudian gerakan itu terdiri dalam beberapa hal dan banyak hal menjadi gerakan, tentunya dalam gerakan atau adil. Ada yang masih ingat apa itu kemarin gerakan atau adil? Ya, benar. Kali ini kita akan ngomongin hal yang baru lagi, yaitu terkait dengan mitos ya, dalam kajian historis simbolik. Atau lebih tepatnya ini, bagaimana kita mengkaji mitos dari sudut pandang historis simbolik. Nah, tujuan perkuliahan ini yaitu karena kita memang lebih berdasar diri membangun sebuah kerangka berpikir, maka ada dua tujuan di sini. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan perspektif historis simbolik bagi riset sejarah. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa mitos dari sudut pandang historis simbolik. Nah, untuk dua poin ini nanti kalian ada penugasan di kelas dalam bentuk review artikel yang mengkaji tentang mitos dari sudut pandang historis simbolik. Orang itu seringkali mendefinisikan mitos dari berbagai macam sudut pandang. Ada yang mengatakan mitos itu sebagai sebuah cerita yang berkaitan dengan masa lalu. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga orang yang bicara tentang mitos itu, ya itu hal yang fiktif, luar imajinasi manusia saja dalam menjelaskan sesuatu. Kemudian ada yang mengatakan dengan cara yang menurut saya lebih bijak bahwa mitos itu sebenarnya sebagai pengetahuan yang diciptakan oleh masyarakat tradisional, kemudian mereka kemudian menilai, memahami, membayangkan realitas yang ada, realitas tertentu di sekitar mereka. Jadi mitos itu adalah sebuah pengetahuan yang dikonstruksikan untuk memahami sebuah realitas. Oke, tapi di sini kita akan berbicara tentang mitos sebagai wacana ya. Kenapa Pak wacana? Karena kita sedang ingin ngomong mitos dari sudut pandang riset. Maka riset dan yang lebih penting kajian kita adalah historis simbolik. Nah, bagi kepentingan riset, mitos itu pada dasarnya adalah wacana yang dapat diberikan makna. Nah, dalam dunia riset, terutama dalam orang-orang antropologi gitu ya, biasanya melihat mitos dari sudut pandang fungsional. Artinya bahwa dua mitos dalam masyarakat itu memiliki fungsi tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan. Itu namanya melihat dari kacamata paradigma fungsional. Ya. Tapi ada juga yang melihat mitos itu dari sudut pandang paradigma fenomenologi. Apa Pak? Ya, itu melihat mitos dari kacamata para pendukung mitos itu. Jadi bagaimana para pendukung mitos itu memahami mitos, melihat mitos, mempersepsikan sebuah mitos, itu adalah cara fenomenologi. Kita akan melihat mitos dari sudut pandang historis simbolik. Nah, pertanyaan yang sering saya terima, terutama dari mahasiswa, itu bisa nggak Pak? Mitos itu dikaji oleh orang sejarah. Bukankah mitos itu fenomena sejarah, fenomena sosial? Sementara sejarah itu tidak ada peristiwa. Bisa nggak? Sementara kadang mitos sulit juga ditetapkan tahun permulaannya sebagai batas awal temporal ya. Dan bahkan tahun akhirnya pun kita juga tidak tahu, karena banyak mitos awalnya kapan kita tidak tahu, akhirnya kapan juga kita tidak tahu. Nah, padahal orang sejarah kan banyak juga yang tertarik Indonesia.
Nah pertanyaannya, bisa nggak ditulis? Kalau bisa terus seperti apa? Nah salah satu hal yang menurut saya bisa kita gunakan paradigma kajian mitos itu yaitu paradigma story simbol atau perspektif story simbol. Kenapa Pak seperti itu? Coba kita lihat dulu bangunan gagasan berpikir ya tentang mitos itu sendiri sebagai sebuah unsur budaya. Jadi kalau kita baca bukunya Anastasia itu melihat manusia itu sebagai makhluk simbol, animal simbol, manusia itu adalah makhluk simbol. Jadi apa yang memperlihatkan kita hidup, pakaian kita, style kita, gaya hidup kita itu pada dasarnya sebuah simbol yang bisa diberikan makna. Itu artinya bahwa hasil karya manusia yang dalam artinya adalah budaya itu adalah masalah sih. Nah, mitos gimana pasang? Mitos itu bisa kita lihat juga dari kacamata kebudayaan sebagai simbol. Karena simbol mana yang bisa diberikan makna. Ya. Nah, kalau kita ngomong simbol, sebagaimana kita pernah membahas ya, bahwa simbol itu mengandung maksud sebagai sistem tanda ya. Mitos adalah sistem tanda yang memiliki unsur penanda dari penanda. Apa itu penanda? Penanda adalah media representasi yang diciptakan oleh manusia untuk merepresentasikan hal tertentu atau realita tertentu atau gagasan tertentu. Itu penanda. Kalau penanda, pembayangan yang dibayangkan tentang realita atau gagasan yang ada dari realita. Nah kalau kita sebagai penanda, sebagai sistem simbol, berarti dia bisa dilihat dari kacamata. Kira-kira ya. Oke. Nah problem kita itu harus kemudian ketika kita menginginkan melihat apa sih makna sebuah mitos dalam masyarakat, maka mau nggak mau sebetulnya kita harus mengutak-utik masalah pinandanya ini atau gagasannya ini. Mengutak-utiknya dia mengutak-atik ini. Nah yang menarik ya, sebetulnya masalah pinanda atau gagasan di balik penanda itu muncul karena pengidentifikasian dengan cara membanding-bandingkan atas realita lainnya. Kalau jadi Ibu Saputra itu bilang posisi pindah apa hubungan yang sifatnya berlawanan. Contoh, kalian bisa tahu itu daun karena di sana ada batang. Kalian bisa tahu itu batang karena di sana ada pohon. Kalian bisa tahu itu pohon karena di sana ada pembandingnya tanah. Jadi membanding-bandingkan itu awal mula cara memproduksi sebuah pengetahuan. Itu menurut metode Foucault itu. Kalian bisa baca di buku biologi pengetahuan. Nah, dalam konteks ini terus bagaimana Pak? Kaitannya dengan masalah mitos. Jadi ini yang kita lihat lagi, mitos sebagai teori kebudayaan. Roland Barthes itu bilang melihat bahwa realita dan budaya adalah teks-teks kehidupan. Mitos juga bisa dianggap sebagai teks kehidupan. Realita kehidupan ini menurut Barthes kebudayaan ini teks. Bayangin itu sebuah teks ya. Bayangkan itu teks, sebuah teks. Nah, memaknai mitos sebagai teks, memaknainya sebagai simbol, maka simbol itu terbangun dengan peralasian teks dengan teks-teks lain. Jadi cara berpikir posisi tidak membanding-bandingkan gagasan. Nah, ketika mitos dianggap sebagai teks kebudayaan, kita mengikatkannya, mau nggak mau kita harus membanding-bandingkan dengan teks-teks kebudayaan lain dalam masyarakat yang bersangkutan. Nah, hal ini yang disebut dengan timbal teks. Jadi ini paradigma simboliknya seperti itu. Nah, pembuat dan teks lain ini pada dasarnya kita sudah berbicara tentang ruang, dimensi spasial, spesial. Teks-teks kebudayaan ini kan ada di masyarakat. Masyarakat kan punya space ruang. Nah, seperti itu. Jadi kita melihatnya dari space ruang. Nah Pak, pertanyaannya kalau historis simbolik kan ada historisnya Pak.
Nah, historisnya gimana? Sederhana kalau saya. Kita ambil aja temporal tertentu, kita limpahkan mitos itu dalam ruang itu. Nah, ini namanya kajian interteks. Nah, skemanya seperti ini. Jadi kayak Spiderman ya. Karena saya pintar banget gambar, jadi hasilnya seperti itu. Nah, mitos sebagai teks kebudayaan kita harus lihat dulu teks-teks yang mengitarinya itu. Jadi sebelum kita masuk ke dalam itu, kita harus memulai dulu teks-teks itu yang ada di luar itu. Nah, ketika teks-teks itu sudah kita bisa uraikan, maka makna dari tersebut bisa kita bangun atau kita sintesakan. Gitu. Oke, masih bingung ya? Karena masih bingung, saya yakin sekarang praktek sekalian ya. Praktek sih Pak? Enggak praktek, penjelasan gitu Mas. Kalian review sebuah tulisan artikel yang akan saya kirimkan kalian, yaitu judulnya Mitos Gomberan, sebuah pertahanan simbolik keislaman masyarakat di Desa Persurat Kabupaten. Nah, dalam tugas review itu ada panduannya, yaitu kalian mencari teks-teks kebudayaan yang mengitari mitos Gomberan, sehingga mitos Gomberan bisa kita gitu ya, paham ya? Oke, saya share sekarang artikelnya. Silakan dan tidur masing-masing. Saya kira cukup ya. Ketika kalian mereview itu dengan panduan untuk mencari teks-teks yang mengitari mitos Gomberan, ada yang menemukan apa saja? Ya Pak. Ya, gimana Mas? Yang saya pahami dari jurnal ini, salah satu konsep kunci Gomberan itu banyak Pak. Salah satunya itu seni jogedan. Ya. Seni jogedan itu milik kelompok orang Abangan. Ya. Yang bukan dari kelompok muslim, dan itu harus dihindari oleh masyarakat bawah dan bener Pak, karena dapat membuat orang teralihkan dari Allah akan tetapi beralih ke setan. Oke. Saya pahami itu Pak. Ya, betul sekali ya. Jadi salah satu konsep utamanya yaitu seni jogedan. Jadi sebuah seni yang dibayangkan oleh masyarakat Moroyo dan Beter yang santri itu sebagai seninya milik orang Abangan, dan dibayangkan seni yang bukan Islam. Dan pembayaran lebih jauh di sana, yaitu seni itu dianggap bisa mengalihkan perhatian manusia dari Allah kepada setan atau makhluk jahat yang mengganggu manusia. Oke, setelah kita melihat teks-teks yang mengitari mitos Gomberan, apa tesa dari tulisan itu, atau teori atau kebaharuan dari tulisan itu? Ya? Teori yang dihasilkan itu adalah bahwa mitos Gomberan merupakan benteng simbol keislaman masyarakat. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan, ketika kita melakukan riset mitos dari kacamata historis simbolik, sebelum kita membongkar makna yang kuning di dalam itu, pertama kali kita harus membongkar teks-teks yang mengitarinya. Pertanyaan tidak? Atau sudah jelas? Sudah sangat jelas? Ya. Untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan bahas yang unik lagi ya. Kita akan ngomongin masalah sejarah makhluk gaib. Tugasnya sama seperti biasanya, tugas kalian mereview. Kalau sekarang kalian mereview artikel miliknya Peter Bongkat di bukunya Thomas Lindblad yang berjudul Sejarah Ekonomi Indonesia. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.